Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Insani Nurrohma dengan NIM 19081020124 akan menjelaskan mengenai tugas UAS dari manajemen keuangan. Soal pertama, perusahaan pasti untung membuat perencanaan laba sebagai berikut. Berikut adalah laporan laba rugi pro forma dari perusahaan pasti untung. Dari data di atas, saudara diminta menghitung A. Penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jawabannya ialah total biaya variabel ditambah total biaya tetap ditambah bunga ditambah pajak per harga jual per unit sama dengan 6 juta ditambah 2 juta ditambah 500.000 ditambah 375.000 dibagi 1.000 sama dengan 8.875. Jadi, minimal penjualan yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian ialah sebesar 8.875 unit penjualan. B. Penjualan yang harus dicapai apabila target keuntungan sebelum pajak ditetapkan sebesar 5 juta. Jawabannya J unit sama dengan biaya tetap ditambah laba yang ditentukan dibagi M kontribusi per unit sama dengan 2 juta ditambah 5 juta dibagi 1.000 kurangi 600 sama dengan 7 juta dibagi 400 sama dengan 17.500. Penjualan yang harus dicapai sebesar 17.500 unit agar target dapat tercapai. C. Bagaimana efek kenaikan harga jual 25%, biaya tetap naik 20% dan biaya variabel naik 30%? Jawabannya, harga jual 1.000 kali 25% sama dengan 1.250. Biaya tetap 2 juta dikali 20% sama dengan 2.400.000. Biaya variabel sama dengan 6 juta dikali 30% sama dengan 7.800.000. Jadi, laba yang diterima adalah 1.250 dikali 10.000 dikurangi 7.800.000 dikurangi 2.400.000 dikurangi 500.000 dikurangi 375.000 sama dengan 1.425.000. Jadi pendapatan yang diterima sebesar 1.425.000. Yang D, berapa titik tutup usaha shutdown point sama dengan biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi margin dikali 100. 2 juta dibagi 1 kurangi 600 per 1.000 kali 100 sama dengan 2 juta dibagi 1 kurangi 0,6 kali 100 sama dengan 2 juta dibagi 0,4 dikali 100 sama dengan 500 juta. Artinya, perusahaan akan menutup usahanya apabila hasil penjualan mencapai 500 juta rupiah. Karena perusahaan tidak akan lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Yang E, berapa margin of safety-nya? Margin of safety-nya sama dengan penjualan aktual dikurangi titik impas dibagi penjualan aktual sama dengan 10.000 dikurangi 5 dibagi 10.000 sama dengan 9.995 dibagi 10.000 sama dengan 0,9995 sama dengan 99,95%. Itu berarti tingkat keamanan perusahaan masih aman untuk beroperasi. Soal kedua, disajikan neraca bagian pasifa perusahaan JJ pada tahun 2020A adalah sebagai berikut. Dari data di atas
Yang ditanya ialah 1. Berapakah COC perusahaan tersebut pada 20A? 2. Kalau laba ditahan digunakan di dalam perusahaan, berapa keseluruhan dana harus ditarik agar tetap mempertahankan COC yang sudah ada? 3. Apabila perusahaan kemudian memerlukan tambahan dana lagi sebesar 200.000, sedangkan struktur modal ingin dipertahankan konstan, berapakah marginal cost of capital-nya apabila COC dari utang dan saham preferen tidak berubah, sedangkan untuk emisi saham biasa baru adalah 10%. Penyelesaiannya ialah yang pertama, hutang jangka panjang 6%, saham preferen 8%, saham biasa 10%, pajak 25%, hutang jangka panjang setelah pajak ialah 4,50%. Perhitungan weighted cost of capital ialah hutang jangka panjang dengan jumlah 400.000, komposisi 27%, biaya 4,50%, dan jumlah 1,20%. Saham preferen jumlah 25.000, komposisi 2%, biaya 8%, jumlah 0,13%. Saham biasa dengan jumlah 1.175.000, komposisi 72%, dan biaya 10%, dan jumlah 7,17%. Jumlah keseluruhannya ialah Rp1.500.000 dan jumlah keseluruhan dari persaingan ini ialah 8,50%. Jadi, besarnya weighted cost of capital ialah 8,50%. Yang kedua, persentase saham biasa pada modal ialah 72%. Laba yang ditahan ialah 300.000. Total dana yang harus ditarik sebesar 418.605. Hutang jangka panjang dengan jumlah 111.628 dengan komposisi 27%, biaya 4,50%, jumlah 1%. Saham preferen 6.977 dengan komposisi 2%, biaya 8%, jumlah 0%. Saham biasa dengan jumlah 300.000, komposisi 72%, biaya 10% dengan jumlah 7%. Total dari jumlah ini ialah 418.605 dan jumlah per persen ini adalah 8,5%. Tambahan modal baru lagi sebesar 200.000. Ini untuk soal nomor 3. Hutang jangka panjang ialah jumlah 53.333, komposisi 27%, biaya 4,5%, jumlah 1%. Saham preferen ialah 3,333, komposisi 2%, biaya 8%, jumlah 0%. Saham biasa ialah jumlahnya 143.333, komposisi 72%, biaya 11,11%, jumlah 8%. Dengan total dari jumlah ialah 200.000 dan total jumlah persen ini adalah 9,3%. Biaya saham baru sama dengan 10% dibagi 100% kali 10 sama dengan 11,11%. Maka marginal cost of capital-nya ialah 9,3%. Soal ketiga. Perusahaan mengajukan kredit ke bank untuk membeli mesin produksi. Data keuangan untuk rencana tersebut ialah sebagai berikut. A. Harga beli mesin Rp5 juta dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa salvage value. Kapasitas mesin 10.000 unit per tahun. B. Rencana produksi dan kapasitas mesin dan rencana pemasarannya adalah sebagai berikut. Dan C. Struktur biaya produksi dan biaya operasinya adalah sebagai berikut. Biaya tetap belum termasuk biaya penyusutan. D. Pajak keuntungannya ialah 25%.
Berdasar data keuangan tersebut, saudara diminta A. Menyusun proyeksi RL tahunan selama 5 tahun. B. Menentukan pola CF investasi dan timeline-nya. C. Menghitung payback period, ARR, NPV, IRR proyek. D. BEP dan margin of safety tahun pertama proyek. Penyelesaian ialah biaya penyusunan sama dengan 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. Dengan tabel inflow ialah tahun pertama diketahui ialah 7 juta. Tahun kedua ditemukan 8 juta. Tahun ketiga 9.900.000. Tahun keempat 11 juta. Dan tahun kelima ialah 12.500.000. Outflow-nya tahun pertama FC 500.000, VC 4.200.000, total biaya 4.700.000, biaya penyusutan 1 juta, laba sebelum pajak 1.300.000, dan dikenai pajak 25%, 325.000, maka laba setelah pajak ialah 975.000. Untuk tahun kedua, FC sama dengan 600.000, VC 5.600.000, total biaya 6.200.000, biaya penyusutan 1 juta, laba sebelum pajak ialah 800.000, pajak 25%, 200.000, dan laba setelah pajak ialah 600.000. Tahun ketiga, FC sama dengan 700.000, VC 6.300.000, total biaya 7 juta, biaya penyusutan 1 juta, laba sebelum pajak ialah 1.900.000, pajak 20%, 475.000, laba setelah pajak ialah 1.425.000. Tahun keempat, 800.000, FC, VC 8 juta, total biaya 8.800.000, biaya penyusutan 1 juta, biaya sebelum pajak 1.200.000, pajak 25%, 300.000, dan laba setelah pajak ialah 900.000. Tahun kelima, FC 900.000, VC 9 juta, total biaya 9.900.000, biaya penyusutan 1 juta, laba sebelum pajak 1.600.000, pajak 25%, 400.000, laba setelah pajak ialah 1.200.000. Cash flow-nya tahun pertama laba 975.000, penyusutan 1 juta, sama dengan net total 1.975.000. Tahun kedua dengan cara yang sama, yaitu laba 600.000 ditambah penyusutan 1 juta ialah 1.600.000. Tahun ketiga 2.425.000, tahun keempat 1.900.000, dan tahun kelima 2.200.000. Payback periodnya ialah 1.425.000 dibagi 2.425.000 dikali 12 ialah 7,1 atau 7 bulan 1 hari. Dan average rate of return ARR sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi awal dikali 100% sama dengan 5.100.000 dibagi 5 juta dikali 100% ialah 1,02 atau 102%. Selanjutnya kita akan menghitung NPV. Tahun pertama, laba setelah pajak ialah 975.000. Ditambah penyusutan 1 juta sama dengan net cash flow ialah 1.975. Discount factor 10% ialah 0,909. Maka present value-nya ialah 1.795.275. Tahun kedua, laba setelah pajak 600.000, penyusutannya
1 juta, net cash flow-nya 1.600.000, diskon faktornya ya 0,826, persen value-nya 1.321.600. Tahun ketiga, laba setelah pajak ya 1.425.000, penyusutan 1 juta, net cash flow-nya 2.425.000, diskon faktor-faktorinya 0,751, persen value-nya 1.821.175. Tahun keempat, laba setelah pajak 900.000, penyusutan 1 juta, net cash flow-nya 1.900.000, diskon faktornya 0,683, dan persen value-nya 1.297.700. Tahun kelima, laba setelah pajak 1.200.000, penyusutan 1 juta, net cash flow-nya 2.200.000, diskon faktor 0,620, dan persen value-nya ya 1.394.000. Persen value of the profit ialah 7.599.750. Total initial investment-nya 5 juta, maka NPV persen value-nya ialah 7.499.750. Selanjutnya ialah menghitung IRR-nya. Tahun pertama, laba setelah pajaknya 975.000, penyusutan 1 juta, dengan net cash flow-nya 1.975, diskon faktornya 0,7692, persen value-nya 1.519.170. Tahun kedua, net cash inflow-nya 1.600, diskon faktor 0,5917, persen value-nya 946.720. Tahun ketiga, net cash flow-nya 2.425.000, diskon faktor 0,4551, persen value-nya 1.103.618. Tahun keempat, net cash flow-nya 1.900.000, diskon faktor 0,3501, persen value-nya 665.190. Tahun kelima, net cash flow-nya 2.200.000, diskon faktor 0,2693, persen value-nya 592.460. Persen value of profit 4.827.158. Total initial investment 5 juta, dan persen value-nya 172.842. Maka IRR-nya ialah 10% ditambah 2.599.750 dibagi 2.771.592 dikali 80% ialah 28,8%. BEP tahun pertama, biaya tetap 1.500.000, biaya variabel 4.200.000, penjualannya 7 juta, BEP-nya rupiah 3.750.000. Tahun kedua, biaya tetap 1.600.000, variabel 5.600.000, penjualan 8 juta, BEP 5.333.333. Tahun ketiga, biaya tetap 1.700.000, biaya variabel 6.300.000, penjualan 9.900.000, BEP 4.722.222. Tahun keempat, biaya tetap 1.800.000, biaya variabel 8 juta, penjualan 11 juta, BEP 6.666.666. Tahun kelima, biaya tetap 1.900.000, biaya variabel 9 juta, penjualan 12.500.000, BEP 6.785.714. Tahun pertama, biaya tetap 1.500.000, biaya variabel 600, harga per unit 1.000, BEP unitnya 3.750. Tahun 2, biaya tetap 1.600.000, biaya variabel 700, harga per unit 1.000, BEP unit
5.333. Tahun ketiga, biaya tetap 1.700.000, biaya variabel 700, harga per unit 1.100, BEP unit 4.250. Tahun keempat, biaya tetap 1.800.000, biaya variabel 800, harga per unit 1.100, BEP 6.000 unit. Tahun kelima, biaya tetap 1.900.000, biaya variabel 900, harga per unit 1.250, BEP unit 5.428. Margins of safety MOS. Tahun pertama penjualan 7 juta, penjualan BEP 3.750.000, maka MOS 3.250.000. Tahun kedua penjualan 8 juta, penjualan BEP 5.333.333, MOS 2.666.667. Tahun ketiga penjualan 9.900.000, penjualan BEP 4.722.222, MOS-nya 5.177.778. Tahun ketiga penjualan 11.000, penjualan BEP 6.666.666, MOS-nya 4.333.334. Tahun kelima penjualan 12 juta dan penjualan BEP 6.785.714, MOS-nya 5.714.286. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.